Purwo Kencono menuju 10 ton per hektar. Iso apa nggak iso kita coba. Di sini berapa ton per hektar, Pak? 5 ton. 5 ton. Ya. Dosis tepat, hasil tepat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di lahan ya teman-teman. Kita ada kegiatan yaitu acara temu tani sekaligus survei di lahan untuk melihat kondisi perkembangan tanaman padi yang menjadi sampel atau demplot oleh PT Syngenta Indonesia, yang dalam hal ini dihadiri oleh beliau yaitu Mas Ferry Andrianto yang sebagai junior agronomis PT Syngenta Indonesia untuk wilayah Kampung Udik dan sekitarnya, dan juga dihadiri oleh beliau Mbak Mary Puspitasari yang sebagai junior technical excellent PT Syngenta Indonesia. Untuk kegiatan hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang cara atau teknis menanggulangi gulma pada tanaman padi menggunakan Topshot 60 OD. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kepada pokok pembahasannya, yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, agar ke depan teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi sengaja bapak-bapak kami undang di sini untuk melihat nanti demo Topshot. Ya, demo Topshot dari Syngenta. Apa itu Topshot? Kita perkenalkan. Ini masih semangat Pak atau ini Pak? Semangat Pak ya? Kita sharing aja Pak ya. Kalau berbicara tanaman padi biasanya ada yang namanya gulma. Ya nggak Pak? Ya, pasti. Gulma itu apa sih Pak? Kalau gulma itu tumbuhan yang tidak diinginkan kehadirannya. Gambar brosur yang di depan Bapak itu adalah namanya Topshot. Topshot 60 OD. Ya, apa itu Topshot? Nah, ya benar. Jadi Topshot itu dua bahan aktif, Pak. Dua bahan aktifnya ini, satu bahan aktif menyerangnya dari daun dan akar, daun, batang, akar. Yang satunya lagi dari akar. Yang perlu pertama ini Pak ya, Topshot menyerangnya dari daun. Dua bahan aktif, yang satu bahan aktif daun, batang, akar. Ya, Penoxylam ya. Saya masuk. Jadi ada dua bahan aktif Pak di Topshot. Jadi bahan aktif yang pertama itu dia kesemprot, nyerang dari daun, kemudian turun ke bawah sampai ke perakaran. Nah bahan aktif yang kedua itu dia penyerapannya dari bawah baru ke daun. Ya. Jadi ada dua cara kerja. Jadi dari atas dan dari bawah. Jadi dia lebih maksimal. Itu adalah bahan aktif si Topshot. Jadi itu Pak ya, dari dua cara kerja Topshot, dari atas dari bawah, pengen ngomong Pak ya. Dari atas dari bawah. Kemudian dia sangat aman terhadap padi. Jadi ya salah satu keunggulan Topshot ya, keunggulannya Topshot, gulmanya bersih, tanamannya sehat. Rugi mboten Pak kalau kantra. Jagung ya berarti ya? Benar. Ya. Rugi nggak Pak kalau nyemprot terus kemudian padinya kena toksik kantra? Rugi. Topshot suketnya terkendali, gulmanya terkendali, padinya hijau, nggak kantrak, aman. Gitu Pak ya, sangat aman terhadap tanaman padi. Misalnya dosis Topshot itu Pak ya, itu 1,5
5 liter per hektar Pak. Gitu Pak ya, jangan khawatir Pak ya, itu kunci ya. Yang penting 1500 mili usahakan untuk 1 hektar. Itu Pak ya, berapa dosisnya Pak? 1500. 3 botol Top Shot untuk 1 hektar. Gitu. Kemudian apa aja syaratnya? Ada yang tahu nggak Pak? Syaratnya ya itu memenuhi target itu. Oke. Nah, benar. Ya, syarat Top Shot ya, aplikasi Top Shot itu pertama lihat gulmanya juga Pak ya. Dia fleksibel penyemprotannya Pak. 7 sampai 12 hari. Ya, sama dengan Pak siapa tadi ini ya. 7 sampai 12 hari yang bawa ini ya. 7 sampai 12 hari itu waktu aplikasi Top Shot. Oh, beda-beda Mas, kadang kan Pak Rikus umur 10 hari belum keluar gulmanya, ada yang seperti itu nggak Pak? Ya. Nah, kalau seperti itu kita melihat gulmanya ya, 2 sampai 3 daun ya, gulmanya 2 sampai 3 daun itu patokan. Kalau misalnya umur 10 hari 12 hari kok belum ada gulmanya, masih bersih, karena sebelumnya misalnya Bapak Banyaknya itu dibuang ke belakang. terus ada misalnya ada pembeku bijinya, Bapak nyemprot segala macam itu kan, kita patokannya 2 sampai 3 daun gulmanya. Itu Pak ya, pertama Pak ya, yang menjadi patokan kita agar hasilnya maksimal. 2 sampai 3 daun. Itu. Waktu aplikasi 7 sampai 12 hari. Dosisnya 1500. Kemudian kondisi lahannya macak-macak atau lebih ke lembab aja Pak ya. Kalau ini tergenang ini Pak. Kayak di depan itu. Nah, kayak yang di depan Pak ya. Kurang lebih seperti yang ada di depan. Ya, kalau seperti ini tergenang namanya Pak ya. Ini tergenang nggak boleh, harus dikuras dulu. Lahannya seperti yang di depan kurang lebih Pak ya. Kalau kita berjalan ada blekoknya tuh. Ya. Nah, karena apa? Karena tadi apa Pak? 2 cara kerjanya, dari atas dan dari bawah. Itu agar si satu bahan akurnya masuk ke lewat akar. Gitu Pak ya. Lahannya nyemek-nyemek atau lembab, kemudian gulmanya 2 sampai 3, dosisnya atau 2-3 daun, dosisnya 1500 mili. Ini yang ingat Pak ya, sangat aman terhadap tanaman padi. Kemudian si Top Shot ini juga Pak, dia spesialnya cuma 1 kali aplikasi dalam 1 musim tanam. Asalkan itu tadi, jadi ada 2 pilihan antara umur 7 sampai 12 hari atau saat gulmanya 2 sampai 3 daun. Kadang umur 7 hari, 8 hari sudah muncul sebenarnya Pak, cuma kita yang kurang kadang nggak kelihatan ya Pak, karena kan baru kecil banget 2-3 daun. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk kita aplikasi. Jadi biar kedepannya dia nggak resisten. Terus penyerapannya benar-benar maksimal. Jadi 2 sampai 3 daun atau saat umur 7 sampai 12 hari. Jadi lahannya nyemek-nyemek. Kenapa sih Pak kok harus nyemek-nyemek gitu, nggak tergenang gini, kenapa kok nggak bisa gitu? Ada yang tahu nggak Pak? Mungkin karena pakai 2 bahan aktif tadi paling Pak. Ya benar. Jadi Ada yang lewat akar. Ya, ada yang dari daun. Jadi kalau dia tergenang dia tidak akan terserap. Iya. Itu yang pertama. Karena kan bahan aktif ini harus benar-benar mengenai si gulma agar dia benar-benar terserap kemudian membakar dan mematikan si gulma ini tadi. Nah, kalau tergenang, yang kedua selain dia tidak mengenai gulmanya, dia juga akan mengurangi konsentrasi dari larutan bapak tadi yang harusnya 1500, karena banyak air, semakin banyak airnya dia akan semakin menyebar. Jadi tidak akan fokus terhadap gulmanya. Setelah aplikasi ya 1 sampai 2 hari diisi air selama 3 sampai 7 hari. Nah, ini teknis benar nih Pak, karena Top Shot teknis benar. Ngelepnya setelah aplikasi 1 sampai 2 hari, lebih cepat lebih bagus ya. 2 hari lah Pak ya. 2 hari. Kemudian diisi air selama 3 sampai 7 hari. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar dia mempercepat proses pembusukan dari si gulma. Kemudian penggenangan air itu juga berfungsi untuk menekan tumbuhnya gulma.
Jadi ketika udah aplikasi, kita udah capek aplikasi, udah terkendali dengan bagus, kita kasih air ya Pak, biar padinya juga aman, terus kemudian si gulmanya juga nggak akan tumbuh lagi karena sudah tertekan oleh si air itu tadi. Ya, jadi itu syarat-syaratnya Pak ya. Itu syarat utama yang harus dipenuhi oleh si pengguna Top Shot agar hasilnya maksimal. Dan jangan lupa gunakan, ini lupa bawa tadi. Nozzle-nya itu nozzle yang kipas Pak. Ampun. Yang Kipas. Yang garis. Yang garis. Yang gini Pak nanti keluarnya, jadi nggak perlu swing. Jadi langsung gini aja. Sampai nyemprotnya gini aja, nggak perlu. Kalau yang ngembun itu biasanya untuk insek atau fungi. Tapi kalau untuk herbisida, untuk gulma, pakainya yang kipas, yang polisjet itu loh Pak. Iya, iya. Nah, itu Pak. Yang garis, bukan yang bulat. Ya. Yang garis itu aplikasinya pakai nozzle yang itu. Sebenarnya itu kan nozzle-nya kipas Pak. Itu kurang lebih 1,2 meter. Jadi kita nggak perlu goyang-goyangin ininya Pak. Goyang-goyangin sticknya. Jadi kita sebenarnya jalannya kayak gini aja. Ini jarang yang punya Pak. Ada itu Pak. Bawaan tangki itu ada Pak. Bawaannya tangki Iya, ada, bawaan pasti tangki ada. Ya. Kenapa pakai itu? Ya kita nggak perlu lagi kayak gini digoyang-goyang. Karena apa, kalau digoyang-goyang pertama akan lebih boros, kedua itu biasanya akan ada yang belang-belang. Belang-belang. Ya, belang-belang ada yang ini mati kok ini enggak. Positif. Nah, gitu. Itu salah satu kenapa ada yang belang-belang, itu salah dalam aplikasi herbisida. Gitu Pak ya. Ada pertanyaan Pak sampai sini Pak? 3 daun kita aplikasi Top Shot. Nah, kenapa Top Shot? Kenapa pilih Top Shot? Karena sangat aman terhadap tanaman padi. Jadi kalau Bapak tahu, tanaman yang kantra, tanaman padi yang toksik atau kantra, itu selain merusak, dia nanti tumbuhnya lama. Yang kedua, rentan terhadap hama dan penyakit. Jadi tanaman tuh kalau udah kantra, yang harusnya nggak kena hama, yang nggak kena penyakit, harusnya dia lebih tahan, dia akan lebih mudah terkena hama sama penyakit Pak, kalau udah kantra. Makanya pakai Top Shot, kemudian dia lebih aman, kedepannya juga tidak merugikan Bapak kalian. Gitu Pak. Cukup kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo kita bahas sama-sama. Ada Pak, cukup Pak? Cukup? Melihat petak ini, saya sengaja garis ini Pak, biar Bapak fokus Pak ya, di peta ini aja dulu Pak ya. Iya. Kira-kira gimana Pak menurut pendapat Bapak tanaman padi yang telah diaplikasi herbisida selektif Top Shot dengan yang tidak tadi? Mantep iki Mas, resik, apik, memuaskan. Kira-kira matun nggak ini Pak? Enggak kayak ini. Nggak matun Pak ya? Berarti yang di awal tadi Pak di brosur kan ada nggak cuma 1 kali aplikasi? Iya. 1 kali aplikasi. Bapak lihat 1 petak ini, kira-kira ada yang bakal dimatun nggak Pak? Ya, ada resik, sik, gasik. Ya, jadi memuaskan Pak. Ya. Kira-kira nanti pakai Top Shot nggak Pak? Bisa lah pakai. Dikatakan Mbak Mary tadi, penggenangan air untuk menekan pertumbuhan gulma. Iya. Kuncinya kita di air. Yang penting kita sudah bersih, tinggal air masuk. Insya Allah dengan berdatangnya hujan juga air masuk. Ringan anak yang. Apa enggak atas yang ngelera malah ngono. ya serapat motor parisan. Benar. Seiring berjalannya waktu nanti tambah anakan ya, tambah rumpun, gulmanya nggak tersinari matahari, dia akan tertekan. Iya. Bukan padinya yang tertekan tapi gulmanya. Kira-kira kalau seperti ini tumbuhnya optimal nggak Pak padinya Pak? Optimal. Ya benar. Maksimal. Ya maksimal. Nah, dan saya juga sekedar informasi, Purwo Kencono menuju 10 ton per hektar. Iso apa iso kita coba. Di sini berapa ton per hektar Pak? 5 ton. 5 ton. Iya. Ya. Kalau kita target kita 10 ton naik jadi ke 8 ton, kira-kira bagus ya Pak? Bagus. Ya itu memang yang diharapkan petani kayak gitu. Tapi nyatanya 56 sini. Nah 56 nanti Ya. kita lihat yang ini Pak ya. Ini nanti akan pakai produk Pulsigenta. Ini sudah aplikasi Virtaco dan Tilia. Nanti besok saya Bapak undang lagi, kita akan menghitung jumlah anakan.
Siap Pak, tak undang lagi Pak ya. Siap ya. Oke, siap. Dosis tepat, hasil akurat. Yes.